Hai Sobat Zona Misteri, siapkan diri Anda karena kisah-kisah yang akan saya bagikan ini adalah pengalaman nyata yang benar-benar membuat bulu kuduk saya merinding. Saya harap Anda siap mendengarnya. Dulu, saat saya masih SMA, saya adalah murid baru di SMA Harapan Bangsa di sebuah kota kecil. Memasuki tahun kedua SMA tanpa mengenal siapapun, itu benar-benar berat. Rasanya hampa dan kesepian. Jelas sekali, semua orang sudah punya gengnya masing-masing. Tapi bagian terburuknya adalah jam makan siang. Sekolah saya tidak mengizinkan murid kelas 2 keluar untuk makan siang, hanya murid kelas 3 saja. Jadi, saya harus makan di kantin. Saya sangat cemas karena saya tahu tidak akan punya teman untuk diajak duduk, dan saya tidak mau memaksakan diri bergabung dengan meja acak. Namun, saat jam makan siang akhirnya tiba, saya berjalan ke kantin membawa nampan makanan saya, mencari tempat duduk. Semua meja sudah penuh, saya bahkan tidak punya pilihan untuk duduk sendiri. Tapi, ada satu meja di pojok kantin, hanya diduduki 2 orang. Itu adalah tempat yang paling tidak menakutkan untuk diduduki. Jadi, saya berjalan mendekat dan bertanya apakah saya boleh duduk di sana. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka mengangguk sambil berkata, "Boleh." Begitu saya duduk, saya menyadari bahwa keduanya adalah kembar identik. Penampilan mereka cukup menarik, tapi mereka tidak memiliki aksen asing. Sejujurnya, mereka tampak baik-baik saja. Mereka memperkenalkan diri sebagai Andi dan Budi, dan mereka mengobrol dengan saya. Mereka mengajak saya nongkrong sepulang sekolah, dan sejujurnya pikir saya, kenapa tidak? Saya harus mulai dari suatu tempat untuk mencari teman. Saya mendapatkan nomor telepon mereka, dan sepulang sekolah saya pulang untuk menaruh semua barang saya. Tak lama kemudian, saya menerima pesan teks dari Budi, memberitahu saya bahwa dia dan saudaranya berencana untuk nongkrong. Dia menyuruh saya bertemu mereka sekitar pukul 9 malam itu di pemakaman dekat rumah saya, hanya sekitar 10 menit jalan kaki dari rumah. Dia bilang ada tempat nongkrong yang keren di sana. Ditambah lagi, hari pertama sekolah jatuh pada hari Jumat, jadi kami libur keesokan harinya. Saya tidak ada kegiatan apa-apa, jadi saya bilang, "Oke, saya ikut." Ketika waktunya tiba, Budi mengirimi saya pesan teks sekali lagi, bertanya apakah saya masih jadi ikut. Saya bilang, "Iya, sebentar lagi saya jalan," dan mengkonfirmasi bahwa kami bertemu di jalan dekat pemakaman. Dia bilang iya. Jadi saya mulai berjalan di tengah kegelapan menuju pemakaman. Semakin jauh saya berjalan, semakin banyak pikiran berkecamuk di kepala saya tentang pindah rumah dan menjadi anak baru di SMA. Dan memikirkan fakta bahwa saya benar-benar sedang berjalan ke pemakaman di malam hari untuk nongkrong dengan 2 anak yang baru saja saya temui. Gila, ini terdengar seperti awal cerita horor kan? Tapi sudahlah, saya sampai di jalan kecil di sebelah pemakaman dan bertanya pada Budi di mana mereka. Dia langsung mengetik pesan dan dia bilang mereka ada di dalam hutan dekat danau kecil yang ingin mereka tunjukkan kepada saya. Lalu dia langsung mengirimkan lokasi. Jadi, saya masuk ke dalam hutan, menyibakkan ranting-ranting yang menghalangi jalan, menggunakan cahaya senter ponsel saya yang kecil sebagai satu-satunya penerangan. Saya mulai memanggil-manggil Budi dan Andi, karena saya merasa sudah cukup dekat, setidaknya menurut lokasi yang dia kirimkan kepada saya. Tiba-tiba, saya mendengar langkah kaki, jadi saya berhenti. Jelas sekali langkah kaki itu mendekati saya, tapi sangat pelan dan lambat. Saya berteriak agar mereka tidak mencoba menakut-nakuti saya. Namun, ketika mereka tidak menjawab, saya putuskan, ini konyol.
Saya berbalik dan mulai berjalan kembali menuju jalan. Tapi langkah kaki yang saya sebutkan tadi, mereka berubah dari pelan dan sunyi menjadi cepat. Dan belum sempat saya bereaksi, seseorang mencengkram leher saya dengan kuku-kukunya, membuat saya sulit bernafas. Saya mendengar suara yang familiar berteriak, "Tangkap dia! Tangkap dia!" Saya berhasil melepaskan diri dari cekikan itu dan lari secepat kilat menuju jalan. Saya tahu mereka mengikuti saya sampai batas pepohonan di dekat jalan, tapi saya lebih cepat dari mereka dan saya bisa berlari sejauh apapun. Dan itulah yang saya lakukan. Saya lari langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada orang tua saya. Mereka mempertimbangkan untuk menelpon polisi, tapi saya pikir akan lebih baik jika memotret bekas cakaran di leher saya dan melaporkannya ke sekolah keesokan harinya. Itulah yang kami lakukan, dan dengan bantuan pesan teks yang saya dapatkan dari Budi, saya berhasil membuat kedua siswa itu dikeluarkan dari sekolah. Orang tua saya menyuruh saya memblokir nomor telepon mereka berdua. Saya tidak banyak membantah sih. Orang tua saya ingin saya mengkonfirmasi bahwa anak-anak ini tidak tahu di mana kami tinggal. Dan saya hanya bilang, sejauh yang saya tahu, tidak. Tapi saya tidak bisa 100% yakin. Sekitar seminggu kemudian, suatu malam, saya terbangun karena kamar terasa sangat dingin. Saya mendengar suara angin bertiup kencang ke dalam kamar saya, dan saya melihat ke jendela, ternyata jendela itu terbuka lebar. Saya bertanya-tanya, apakah ibu masuk untuk membukanya? Tapi itu sama sekali tidak masuk akal. Malam itu suhu di luar sekitar 10 derajat Celcius. Saya berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Beberapa meter di bawah jendela kamar tidur saya, ada bagian luar rumah saya yang menonjol keluar, menciptakan semacam langkan di bawah jendela saya yang selalu ayah saya suruh saya melompat ke sana jika terjadi kebakaran. Saya menutup jendela saya dan berjalan ke kamar tidur orang tua saya. Saya mengetuk pelan dan membuka pintu, dan ibu saya bertanya dengan suara serak, "Ada apa?" Saya harus bertanya padanya, apakah dia yang membuka jendela saya. Dia duduk, berkata, "Tidak, kenapa?" Saya memberitahunya dengan suara yang lebih keras dan khawatir bahwa jendela kamar saya terbuka lebar oleh seseorang. Dia mulai mengguncang ayah saya untuk membangunkannya dan menyuruh ayah memeriksa kamar saya bersamanya. Tapi ketika ayah terbangun, dia malah menyuruh saya bersikap dewasa dan kembali tidur. Saya sengaja membiarkan pintu kamar orang tua saya terbuka saat saya berjalan kembali menyusuri lorong menuju kamar saya. Lalu, saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pintu kamar saya kini tampak setengah tertutup, padahal sebelumnya saya membiarkannya terbuka lebar. Saya mendorong pintu sedikit saja agar bisa mengintip lewat celah dan melihat apakah, ada seseorang di balik pintu. Meskipun saya memikirkan kemungkinan itu, saya tidak pernah menyangka akan benar-benar melihatnya. Ada seseorang bersembunyi di balik pintu kamar saya. Saya berteriak memanggil ayah sekeras-kerasnya, seperti anak kecil yang ketakutan. Suara saya sampai serak, saya yakin bisa terdengar sampai 3 pintu dari sana. Lalu, pintu kamar saya tiba-tiba terbanting menutup, tepat saat ayah saya bergegas keluar dari kamarnya ke arah saya. Saya berteriak, "Ada orang di kamar saya." Jadi, ayah mendobrak masuk kamar dan menyalakan lampu. Pada saat itu, kami melihat kaki seseorang melompat keluar dari jendela kamar saya. Ayah saya lari ke jendela, lalu ke bawah dan keluar pintu depan untuk mencoba mengejar mereka. Tapi dia kembali beberapa menit kemudian, terengah-engah, mengatakan dia tidak melihat siapapun. Penuh energi dan ketakutan, saya bersumpah itu pasti kedua anak kembar yang saya suruh keluarkan itu.
Ayah saya menelpon polisi, dan saya harus berbicara dengan mereka ketika mereka tiba, menjelaskan seluruh cerita kembali ke insiden di hutan. Ayah saya mendukung cerita saya, tapi tanpa bukti siapa yang masuk, mereka bilang tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya menyuruh kami mengunci pintu dan mempertimbangkan memasang kamera di luar. Saya sangat yakin itu adalah salah satu atau kedua anak kembar itu yang ada di kamar saya. Setelah melewati beberapa bulan tidur dalam ketakutan yang mencekam, tidak ada kejadian seperti ini lagi setelah itu. Melihat ke belakang sekarang, saya tidak tahu mengapa saya begitu bersedia bertemu anak-anak itu di hutan pada malam hari. Seharusnya saya sadar di kantin hari itu bahwa mereka tampak seperti pembuat masalah dan seharusnya saya menjauh. Dulu, saat saya masih kelas 1 SMA tahun 2007, pelajaran olahraga jam terakhir, kami memiliki guru olahraga pengganti di salah satu hari paling badai tahun itu. Dia seorang pria paruh baya, bukan lansia, tapi rambutnya sudah abu-abu, mungkin sekitar 55-60 tahun. Dia mengambil absensi, dan ketika dia melewati saya, dia menatap saya 2 kali, yang membuat saya sedikit tidak nyaman. Bukan bermaksud sombong, tapi saya selalu tahu saya terlihat lebih tua dan cukup menarik untuk anak kelas 1 SMA. Guru pengganti itu menyuruh kami masuk ke tim bola voli dan dia menghilang ke lorong dekat ruang ganti selama beberapa waktu. 40 menit berlalu dan jam pelajaran selesai. Waktunya kami berganti baju dan pulang. Saya masuk ke ruang ganti, tapi entah kenapa loker saya tidak mau terbuka. Saya mencoba kombinasi biasa saya berkali-kali. Tidak juga berbunyi klik tanda terbuka. Saya harus pergi ke guru pengganti itu dan memberitahu dia untuk menanyakan kombinasi saya lagi. Mungkin kombinasi itu entah kenapa lepas dari ingatan saya. Guru pengganti itu menyuruh saya memberinya beberapa menit, dia akan mengambil daftar kombinasi loker. Saya menunggu di luar kantor dan akhirnya dia keluar dengan sebuah buku di tangan, terbuka di halaman tertentu. Dia masuk ke ruang ganti perempuan bersama saya yang tidak saya duga sama sekali. Ruang ganti itu sudah hampir kosong sekarang, hanya ada satu gadis yang sedang menyelesaikan berganti. Kami berjalan ke loker saya dan mencoba kombinasi yang tertulis di kertas itu. Tidak berhasil, tidak peduli berapa kali dia mencoba. Setiap kali dia mencoba dan gagal, dia akan melihat saya dan tertawa. Saya memaksakan diri ikut tertawa agar sopan, tapi ini mulai terasa aneh. Dia menaruh tangannya di bahu saya sambil berkata, "Kita akan cari tahu ini." Dia mencoba kombinasi itu lagi dengan tangannya masih di bahu saya. Ketika tidak berhasil lagi, saya merasakan tangannya perlahan-lahan merayap turun dari bahu ke punggung bagian bawah saya. Saya langsung mendorong diri menjauh dan meraih tas saya sambil berkata, "Tidak apa-apa, saya sudah telat bus." Dia mencoba kombinasi di loker itu sekali lagi dan loker itu terbuka. Dia tersenyum dan pergi. Saya menunggu sampai mendengar pintu ruang ganti tertutup, lalu saya bergegas berganti baju. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap gulita. Saya selesai memakai celana dan menutup loker saya dalam gelap. Saya memakai tas punggung dan mulai berjalan menuju pintu keluar belakang ruang ganti yang langsung menuju keluar. Saya takut guru pengganti itu sudah menunggu tepat di dekat pintu. Saya merasakan firasat buruk darinya, seperti predator yang sedang mengintai. Ketika saya sampai di ujung lorong loker tempat saya berada di persimpangan 2 deret loker. Saya harus berbelok ke kiri untuk mencapai pintu keluar. Tapi, secara naluriah, saya harus melirik ke kanan untuk memastikan tidak ada siapa-siapa.
Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari satu-satunya jendela persegi panjang di bawah langit-langit. Cukup bagi saya untuk melihat dia mengintip saya dari balik dinding loker. Saat itulah saya lari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar. Dia mengejar di belakang saya, berkata, "Tunggu, bukan seperti yang kamu kira." Saya lari keluar ke tengah hujan lebat, menjauh dari kampus sekolah dan berjalan pulang, memberi saya waktu untuk merenungkan apa yang terjadi. Saat saya sampai di rumah basah kuyup, saya sadar bahwa kemungkinan besar dia mengubah kombinasi loker saya, entah bagaimana caranya, hanya untuk bisa berdua saja dengan saya di ruang ganti. Apa yang mungkin dia rencanakan saat mematikan lampu, saya tidak pernah berani membayangkannya. Sejujurnya, saya terlalu takut secara emosional dan, jujur saja, terlalu malu untuk menceritakannya kepada siapapun, bahkan orang tua atau teman-teman saya. Itu adalah sesuatu yang saya simpan sendiri selama bertahun-tahun ini karena sejujurnya saya tidak nyaman menceritakannya kepada orang lain. Ketika saya SMA, saya ikut band sekolah. Dan di sekolah saya, band pada dasarnya adalah nilai A yang gampang didapat. Pilihan lain hanya orkestra atau paduan suara, jadi saya memilih band. Pokoknya, guru band kami, Pak Suryo, punya sistem penilaian seperti ini. Selama kamu masuk kelas dan ikut les mingguan, kamu pasti dapat A. Sayangnya, menjelang akhir satu kuartal, saya bolos 2 kali les, dan karena itu nilai saya jadi B. Saya menemuinya setelah kelas untuk bertanya apakah saya bisa mengganti pelajaran yang bolos. Dan meskipun tampak enggan, dia bilang akan mengizinkan saya datang saat jam makan siang dan berlatih di salah satu gudang di lantai bawah untuk mendapatkan kredit. Saya lebih dari senang, karena sejujurnya saya mungkin hanya akan bermain game di ponsel saya daripada benar-benar berlatih. Saya tiba di ruang musik saat jam makan siang keesokan harinya, jadi saya mengambil saksofon saya dan menuju tangga di luar ruang musik ke arah area bawah tanah untuk departemen musik. Selalu terasa agak menyeramkan di sana karena sama sekali tidak ada orang lain selain guru musik yang biasanya turun dan lampunya agak remang-remang. Saya baru beberapa kali turun ke sana sebelumnya. Tapi sudahlah, saya berjalan menyusuri lorong dan di kedua sisinya ada banyak pintu yang mengarah ke ruangan-ruangan kecil mungkin sekitar 2 kali 2 meter. Semua ruangan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti kursi, stand musik, instrumen cadangan, dekorasi Natal, dan sebagainya. Saya masuk ke salah satu ruangan dan menutup pintu. Saya meletakkan partitur musik di salah satu stand di ruangan itu, berjaga-jaga kalau Pak Suryo datang memeriksa saya. Tapi sejujurnya saya tidak berencana untuk benar-benar berlatih. Saya mulai bermain game di ponsel saya, lalu klik, gelap seperti segelap-gelapnya. Kecuali layar ponsel saya. Saya melihat kesaklar lampu di ruangan itu. Secara naluriah, saya menekan-nekan ke atas dan ke bawah beberapa kali, tapi tidak ada gunanya. Saya terhuyung-huyung saat bangkit dari tempat duduk untuk membuka pintu, menuju kegelapan yang lebih pekat. Saya mengulurkan ponsel saya ke depan untuk menerangi lorong kecil ini, meskipun hanya samar-samar. Saya memakai iPhone 3 atau semacamnya, dan ponsel jadul itu tidak punya senter. Tapi sudahlah, cahaya kecil dari ponsel saya itu cukup untuk melihat salah satu pintu terbuka di dekat ujung lorong. Dan saya mendengar sesuatu diseret di dalam ruangan itu, seperti salah satu wadah plastik besar.
Terdengar juga napas terengah-engah yang aneh, diikuti suara geraman seperti binatang. Lalu, saya melihat wadah plastik besar didorong keluar dari ruangan itu ke lorong. Saat saya melihat ini, saya mematikan layar ponsel saya dan kembali masuk ke ruangan tadi. Saya menutup pintunya dengan sangat pelan. Saya tidak tahu persis apa yang saya pikirkan saat itu, sampai saya memutuskan untuk bersembunyi. Tapi saya pikir suara-suara aneh yang saya dengar dari orang ini, ditambah dengan pemadaman listrik yang tiba-tiba, membuat saya waspada untuk tetap berada di lorong itu. Siapapun itu, dia memblokir tangga. Dan tentu saja, saya tidak ada sinyal di area bawah tanah kecil itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah duduk di ruangan itu dan menunggu lampu menyala kembali. Tapi lampu sepertinya tidak akan pernah menyala lagi. Jadi, saya memutuskan untuk mencoba ke atas. Saya membuka pintu dengan pelan, ponsel di depan saya sebagai penerangan. Lalu saya melangkah ke lorong. Saya bergerak sedikit lebih dekat ke tangga. Lalu saya mendengar sesuatu lagi. Saya dengan cepat menyelinap ke ruangan terdekat berikutnya yang pintunya terbuka dan menutupnya. Saya masih tidak tahu apa yang saya sembunyikan. Mungkinkah itu staf atau tukang bersih-bersih? Pada saat itu, satu-satunya alasan saya berpikir bukan itu adalah karena mereka baru muncul setelah lampu mati. Saya berdiri di ruangan itu dalam kegelapan total, hanya mendengarkan dan menunggu suara lain dari luar. Tapi tahukah Anda, ketika Anda berada di ruangan yang sama dengan seseorang, bahkan jika Anda tidak mendengar mereka, Anda bisa merasakan kehadiran mereka. Itulah perasaan yang tiba-tiba saya rasakan saat berdiri di ruangan gelap gulita itu. Saya mengangkat tangan saya yang gemetar dan menekan tombol home di ponsel saya untuk menyalakan layarnya, hanya selama setengah detik. Itu cukup untuk melihat seseorang berdiri di sudut ruangan penyimpanan kecil ini, hanya 1 meter dari saya. Shh, itulah yang saya dengar, memecah kesunyian. Lalu sebuah tangan menepuk bahu saya 2 kali dan mulai meremasnya. Saya langsung menerjang gagang pintu, berjuang mencarinya pada awalnya, tapi berhasil membuka pintu. Pria di dalam ruangan itu mencoba mendorong pintu agar tertutup setelah saya membukanya, tapi saya sudah berhasil keluar. Saya lari menaiki tangga dan keluar pintu menuju lantai utama gedung musik, di mana lampu masih menyala. Saya lari ke Pak Suryo untuk memberitahunya, terengah-engah. Dia memanggil keamanan untuk memeriksa bagian bawah tanah gedung musik. Tapi keamanan kembali ke atas dan berkata, selain beberapa peralatan musik yang bergeser, tidak ada siapa-siapa di bawah sana. Sisa jam pelajaran itu, Pak Suryo membatalkan pelajaran serulingnya, dan saya duduk di sana bersamanya dan 5 pemain seruling, menjelaskan seluruh cerita secara detail. Tanpa kamera di aula musik, tidak ada cara untuk menangkap siapapun yang turun ke sana dan mematikan listrik untuk ruang bawah tanah. Sepertinya dia mencoba mencuri peralatan musik mahal dan entah apa lagi. Keesokan harinya, saya dipanggil ke kantor dekan untuk menceritakan kejadian saya, dan sisanya adalah sejarah. Suatu malam, saya dan teman-teman saya membuat rencana jenius. Kami akan menyelinap masuk ke ruang bawah tanah SMA melalui salah satu jendela yang pecah dan tidak pernah diperbaiki. Hal menarik tentang jendela ini, Anda harus melompati gerbang logam pendek yang mengelilingi tangga luar menuju ruang bawah tanah. Bukan berarti itu akan benar-benar menghentikan siapapun, tapi itu menambah penghalang ekstra yang membuat Anda merasa benar-benar melakukan sesuatu yang licik saat melewatinya. Kami memastikan tidak ada mobil keamanan dimanapun di dekat sana dan melompati gerbang.
Merangkak masuk melalui jendela terbukti sulit, mengingat kami harus mengangkat diri lalu merangkak melalui celah yang sangat sempit. Tapi begitu kami masuk, kami berhasil. Kami sedikit berpencar untuk menjelajahi area yang berbeda. Satu hal yang pasti, ruang bawah tanah sekolah itu berantakan dan sama sekali tidak menarik. Hanya ada sedikit cahaya. Satu lampu putih kecil menyala di sudut yang jauh, dan lampu tanda keluar sebenarnya menghasilkan lebih banyak cahaya dari yang Anda kira. Saya sedang melihat-lihat ketika saya melihat salah satu teman saya di depan. Dia berbisik, "Ayo ke atas." Jadi saya mengikutinya ke atas dan dia membuka pintu menuju lorong utama sekolah. Semuanya gelap gulita. Saya selalu berpikir setidaknya ada beberapa lampu yang dibiarkan menyala di sekolah pada malam hari, tapi tidak ada satupun lampu yang menyala. Dan yang benar-benar menonjol, sejauh mata memandang, hanyalah berbagai tanda keluar yang bersinar merah. Saya mengikuti teman saya menyusuri lorong dan ingat berkata, "Bro, ini benar-benar menyeramkan." Dan dia menjawab, "Shh." Tapi saya sadar dia benar. Siapa tahu ada orang lain di gedung itu selain saya dan teman-teman saya. Saya belum tahu saat itu. Saya mengikuti teman saya ke kamar mandi dan dia masuk ke salah satu bilik. Saya berbisik, "Cepatlah." Saya menunggu beberapa saat, lalu ponsel saya berdering. Saya mengangkatnya, dan itu adalah salah satu teman saya, Chris. Dia bertanya, "Kemana saja kamu?" Saya bilang, "Saya di atas dengan Roni atau Bimo." "Apa maksudmu? Mereka bersamaku," kata Chris. Dan tepat setelah itu, Roni dan Bimo sama-sama menyapa, "Hai," sepertinya dari speakerphone. Saya terbata-bata mengucapkan kata "sa" dan berhenti mencoba berpikir jernih. Lalu terdengar suara tawa dari dalam bilik. Bukan tawa salah satu teman saya. Saya mendongak ke bilik itu. Ada seseorang yang mengintip saya dari atas bilik, mungkin berdiri di atas kloset. Saya berteriak, "Astaga, astaga," berulang kali ke dalam telepon saat saya keluar dari kamar mandi. Tak lama setelah saya keluar, saya mendengar pintu bilik kamar mandi terbanting menutut. Saya mencoba lari kembali ke ruang bawah tanah dalam gelap, tapi tidak mudah menemukannya dalam kegelapan. Untungnya, saya berhasil menemukannya. Jadi, saya mulai berteriak memanggil nama mereka sambil menuruni tangga. Saya berteriak, "Lari, lari!" Ketika mereka menjawab dan kami satu persatu melompat dari semacam ember ke ambang jendela dan merangkak kembali keluar. Saya yang pertama keluar karena takut orang dari kamar mandi itu mengikuti. Ketika kami semua sudah di luar, saya menjelaskan kepada mereka, terengah-engah sambil juga tertawa karena sekarang saya merasa aman bersama mereka semua. Kami mungkin terlalu berisik. Karena ketika kami semua mulai melihat-lihat seluruh bangunan sekolah dan semua jendela kelas, di salah satu jendela di lantai bawah, ada seseorang dengan tangan menempel di kaca. Anda hanya bisa melihat sekitar separuh wajah mereka. "Itu pasti dia," kata Roni, sambil menyuruh kami segera pergi dari sana. Kami lari sampai keluar dari area sekolah, dan hanya itu. Kami mencoba mencari banyak penjelasan yang mungkin, tapi tidak ada yang benar-benar masuk akal. Jelas, kami tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi.